Ayo Bal. Paling sering sih gue paling di GOR ya. Di GOR. Di GOR satu basis. Selalu mantekin. Gue selalu mantekin. Karena lo emang lo udah enak, udah nyaman, enjoy mantekin di situ. Gua udah pasti pulang pasti mantek bang. Nggak pulang nggak mantek nggak enak. Ya. Perasaan gimana kalau pulang gitu ya kan. Lo ceritain dah, lo tuangin aja nggak apa-apa di sini mah bebas. Wah di situ tuh udah hampir kayak minum obat bang. Sehari 3 kali gue ribut. Kalah dong makannya. Iya. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Itu gue pulang sekolah pasti malam. Pasti ya. Jam 9 gue sampai rumah. Berangkat pagi. Udah kayak orang kantor. Iya. Wah itu gue udah paling sering banget kalau di situ. Udah inten deh. Udah inten banget dah. Itu di GOR ya yang gue ceritain tuh. Berarti banyak kisah ya? Banyak kisah tuh di GOR itu kayak yang tadi gue ceritain kan Ajun gue kadang gue ajak dia, Ji lu mau nggak ikut? Ayo mana mantekin ya paling ya nggak berapa orang paling sama Nyamer Firman itu yang anak-anak kelas 3 ya kan abang-abangan. Karena Ajun emang udah kerekot terus nih di otaknya karena almarhum Badang. Makin dan gila juga kalau gua pulang pasti mau ikut kan. Kalau gua juga sering juga Denyo juga. Ayo sambil lah bang gantian gitu bantai di Denyo ayo. Tapi kalau setiap gua ngikut Ajun di Denyo gua kayaknya jong mulu bang itu. Nggak tahu kenapa gue jauh mulu, nggak pernah bentrok sama sekali. Yang ada ya biasa dah. Oke. Pasti begitu. Udah tiap hari dah begitu ya kan. Tapi pernah dong. Maksudnya nggak jong juga pas pernah dong. Iya, coba pas lo lagi di Denyo nih, gue pengen denger nih. Gue pas lagi di Denyo tuh pas anak kelas 3 kena anak Tambun siapa Ji? Yang kena pantatnya. Aduh gue lupa. Siapa kena di mana? Bukan, anak Tambun, anak kelas 3. Ya, tinggi dah. Anak Tambun lah ya. Tambun. Pantatnya baru dah di situ Ajun ngajakin gua, ayo kita mantekin sono Denyo. Nah, di situ emang bentrok, Bang. Bentrok tuh sama Ristek. Yang pagi juga sama-sama pagi ya kan. Itu dia dibantu sebenarnya, nggak tahu kenapa ya. Pas zaman gua tuh nggak di Denyo atau di Kalibaru, kayaknya Patriot tuh selalu dimusuhin bang. Oh gitu. Bener. Selalu dimusuhin. Di Denyo nggak di Kalibaru. Iya. Oh di Denyo justru dibantu warga. Nah itu dulu. Beda cerita sih. Kalau Kalibaru sih emang brengsek dari dulu mana. Soalnya kan kampungannya karena emang udah warisan dari tanggung jawab jebot bro. Karena dari tahun 90-an kita ribut di kereta, ya kan. Iya. Pasti korbannya ke Rawa Bebek, ke Harapan Baru. Jadi mereka udah benci. Iya. Image-nya kita tuh anak Patriot bikin rusuh. Padahal sih kan udah beda zaman, udah beda cerita. Pas kali jembatan layang udah jadi juga kan. Iya. Ya mungkin emang makin sih karena tawurannya emang enak di jalan layang kan. Orang tahu mobil juga banyak yang hancur kan di situ. Nah terus gimana tuh? Ya, istilahnya warga udah nanemin benci dah ya. Iya. Anak kelas 3, kelas 2 tuh gua pokoknya mundur bang. Sebenarnya mundur, sempet mundur. Berapa orang sih emang? Itu lumayan bang, banyak juga kita ya. Satu pusok nggak salah. Di Denyo. Cuman yang paling belakang gua lari bang. Itu ada warga situ. Cuman gua nggak tega. Dia emang panas banget kayak ngejar gua bener-bener kayak penasaran gitu. Tapi pas gua balikin dia jatuh bang. Ya yang gua bilang tadi gua nggak berani kalau udah jatuh warga, wah gua nggak berani nyacak ya kan. Takut ada warga. Iya. Itu BR-nya masih di sarung. Gua totol aja bang, akhirnya totol sekali jebret, suruh jalan lu sono lu bilang. Kalau nggak salah tukang ojek tuh. Tukang ojek yang rusuh. Iya, tukang ojek tuh. Terus? Ingat banget itu gua. Udah. Tukang ojek situ Denyo. Iya, mentok-mentok di PU ya Ji. Kalau nggak salah gang masjid itu. Iya. Gang masjid tahu gua. Jadi dia lewat lagi dikit tuh. Itu di situ tuh. Di situ kejadiannya. Di situ gua terus sekali. Mancing tuh, berarti warga turun. Jadi kita ributnya sama warga bang. Iya. Pukul kita. Anak Denyonya? Pukul mundur. Anak Denyonya? Dia si Ajun. Karena udah lewat. Udah lewat Denyo ya. Kita matekin di pondok. Mundur pondok dah tuh, nanti pondok ya nggak bentrok sih gua. Akhirnya gua cabut. Yang gua bilang. Tapi risaunya istilahnya udah mundur deh. Iya, mundur. Ya udah. Warga kesel karena posisi. Di situ kan siang. Gua kurang puas sore. Lu siapa yang mau ikut?
Nungguin di sore, kontekin, gor, wah ikut, gua ada Batak aja nih, gue ikut, kali 15 orang, pasti menang mulu bang kalau gitu. Pasti udah ngenin sore mah udah ayo, apalagi ketemunya ya, adik-adikan tuh anak risau tuh si Gojila, paling sama, ya yang paling ini sih, yang karena di Kalibaru tuh Ijai itu Ijai, terus sebenarnya dia adik-adik kelas gue juga bang di madrasah. Ijai dia Texas, dia pernah gua nonton ya. Ya sebenarnya Mesir. Tadinya Mesir. Awalnya Mesir dia. Dia anak Kalibaru ya? Iya, anak Kalibaru. Dia selalu bantuin mulu bang. Tapi soalnya itu dia fans Tobing katanya zaman dia masih SMP katanya. Ikut-ikutan gembelnya Abot, gembel Abot. Katanya sekarang sih anggota FBR ya kan. Mungkin suatu saat boleh nih Bang Ijai nih kita duduk bareng ya kan. Iya enggak? Tapi sekarang kocak. Iya. Perutnya gendut deh. Lucu. Gua udah nonton kontennya sih ya kan. Salam Bang Ijai nih ya kan. Salam anak Kalibaru lah kita dulu. Abang kelas Jai. Lanjut terus gimana nih? Pas udah di bulan-bulan udah pasti kalau udah di bulan-bulan gua mantekin pasti ada korban bang. Ada korban ya? Pasti ada korban. Ada korban. Kalau nggak 1 2. 1 2 ya. Kalau 1 2 anak roh panjang lah, nggak anak kamu. Karena emang kalau Risau deh busternya dia antara roh panjang, buster. Kalau udah zaman 2004 banyakannya yang basis terminal dia naik 3 perapat. 3 perapat. Kapal deh, ributnya sama kapal ya kan. Tapi kalau yang lewat jalan Kalibaru, laut Keranji itu paling kayu ringin, mentok roh panjang. Iya, udah nggak jauh. Gitu. Itu sampai banyak tuh yang korban. Banyak bang. Banyak. Apalagi pas gua kelas 2 tuh itu parah itu. Parah ya kalau anak Wisma Asri kalau nggak salah itu koma. Dan itu posisinya gimana tuh pas lagi itu berbalik dia bang. Terus? Jadi gimana ya? Mau nyelonin tapi tinggal teman-temannya tuh orang. Ditinggal temennya. Oh gitu. Pas dia ngeliat ke belakang, temennya nggak ada. Oh gitu. Udah pada mundur. Satu kontainer gitu. 15 orang. Nggak ada. Itu tuh yang bahaya tuh. Kita pun pernah kayak gitu pasti ngalamin ya kan? Bang. Iya. Ya. Pernah dah. Udah pas dia balik badan, gua sabet pinggang. Oh, sabet. Satu pinggang pakai corbek pinggang. Dia sambil lari sambil megangin. Itu dia sambil lari megangin, gua lewatin, Bang. Kan gua lari. Oh iya. Gua enggak tahu dia yang nerusin. Ya. Wah, itu. Katanya koma ya. Pas malam gua di peron. Oh, di peron. Di peron stasiun. Gua pulang jam 9 paling. Malam tuh ya. Malam terus dah di stasiun pasti ngokip. Nah, itu ada kabar ternyata itu temennya tahu konser. Oh, temennya yang lo bagi itu anak bonser. Iya. Temennya dia. Tetangga dia. Rumahnya di mana nih? Wisma Asri. Oh. Anak bonser cerita. Iya. Dia bilang sama gue, Bang, anak bonser itu, lu yang bagi ini tetangga gue. Gue bilang, ya udah emang kenapa? Iya, udah di jalur kan. Beda jalur kita. Bonser kan bonser. Iya. Nggak, emang juga namanya di jalur ya, pasti begitu lah. Terus dia, intinya dia tahu lah istilahnya. Dia tahu intinya. Anaknya koma ya. Koma. Akhirnya sempat kemana Ji kita ya? Lucu itu antara was-was, lucu, antara ngeri ya. Ngeri. Sekolah gue 2 minggu tuh Bang. Sekolah gua. Sekarang gua dicariin. Gua sampai sama dia lucunya tuh. Ada satu anak kelas 3 atasan lintingan PI namanya siapa? Sorry. Nyokapnya orang bisa tuh dia tuh. Orang bisa Bang. Gua sama dia sama nyokapnya pengen nanya ini anak gimana keadaan. Untungnya namanya kita dulu sama yang gitu-gituan percaya aja Bang. Di Terawang lah tuh Bang. Koma tapi nggak istilahnya alhamdulillah ya sembuh ya. Oh cacat sekarang kalau nggak salah cacat pakai kursi roda ya. Sekarang sih gue sih ya udah pengen sih minta maaf Bang. Namanya kejadian masa lalu ya. Oke, ini buat channel rival lo yang terlibat di jalur. Nah, sekali lagi kita bukan mengungkit-ungkit cerita masa lalu ya, karena emang di zaman gue pun sama. Gue juga pernah kena sama anak Risau, gue pun pernah ngenain. Jadi ya kita saling maafkan aja ya kan. Jadi nggak ada unsur lagi untuk mengungkit-ungkit ya.
Bal, ente juga nggak apa-apa ya, langsung ente minta maaf ya kan, karena kejadian dulu ya kan, walaupun ya Bal ya, intinya kita nggak ada maksud apapun ya kan. Jadi ya mohon dimaafkan karena memang kejadiannya seperti itu. Ya kayak kejadian almarhum Badang kan. Ya mungkin anak risaunya pun dicari, kalau memang ketangkep ya mungkin mereka ngejalanin. Kalau ini kan memang kejadiannya ya mohon dimaafkan karena memang cacat ya dengar ya. Tapi itu kan istilahnya masa dulu ya kan. Oke, lanjut. Ente tak? Tak batak. Nah, lo pokoknya yang lo inget aja nih kalau lo ketemu dua orang ini ya kan, gimana itu tak? Ya, kalau saya yang inget-ingetnya nih Bang, Kalibaru Bang, kelas 3. Itu selalu Bang, karena angkatan kita 2004 pada saat kelas 3 itu tempur di Kalibaru menang mulu kebanyakan Bang. Menang mulu ya? Iya, zaman kita kelas 3-nya ya, angkatan 2004. Ya karena bukan emang di kandang, karena emang posisi di situ. Iya. Jadi zaman gue pun begitu sebenarnya. Gitu. Maksudnya gini Bang, jadi pernah kejadian nih Bang ya. Jadi anak risau lewat naik konteng, naik truk, ya. Nah belum sampai masuk Kalibaru dia udah nurunin Bang. Ini ya di depan Thermo King. Iya Bang. Jalan deh. Jalan. Nah ini ada kita. Ada kita Kalibaru kita. Juga tuh sama kejadian gue tuh. Tapi lucunya gini Bang, pas anak-anak keluar dari Tata Sajar dari Kalibaru kan saya. Nah pas banget pada saat itu saya megang BR-nya PI. Yang mandau, iya, mandau, bukan yang panjang, mana? Iya punyanya dia. Jadi yang panjang itu iya, panjang banget Bang. Maju saya paling depan, saya kejar, balik badan dia, tuh banyak yang liatin dia. Tapi anak banyak. Dia jatuh Bang. Ada yang lo kenain? Kena, jedar gitu, 2 kali jedar, langsung balik lagi. Iya. Nah truknya itu pokoknya, truknya dilewatin, truknya berhenti dilewatin, jadi sampai lewatin truk saya, truknya dia, masuk ke Thermo King ke dalam gang, ke Rawapasung. Yang lo bagi itu mandaunya ada itunya nggak? Nah mandaunya sih mandau PI tajam, pokoknya kena tuh Bang. Itu. Iya kalau mandau kan pasti kalau ditaruhin itunya kan bahaya langsung bisa. Nggak ada. Itunya nggak ada. Yang penting ya gitu. Tapi kena lah ya. Posisi satu sekolahan kita baru bubar. Nggak banyak. Oh nggak banyak. Ada 30. Kelas 3 semua lumayan lah. Ada 30. Ada, dia banyak Bang. Di satu kontainer. Iya, di Thermo King udah nurunin banyak banget. Posisi begini dong. Iya, di depannya mobilnya dia ini dia jalan sambil truknya jalan juga ke depan, dia banyak dia nahan mobil supaya tiba-tiba saya ngeluarin BR mandaunya PI banyak. Kejar Bang diri tuh sama anak-anak. Jatuh tuh kena jedar. Anak belakang. Iya, kena yang paling depan mundur ke belakang. Yang ini jatuh, hajar kena 2 kali. Masih mundur lagi udah. Akhirnya saya masukin BR kan balik lagi ke belakang. Balik ke abot lagi. Dikejar saya sama anak Kalibaru. Gantong, anaknya Aji Gantong, Bang Gans. Oh, gembel lah taruh. Iya, saya masukin, saya lempar ke kuburan tuh biar Bang. Orang situ. Dari dulu tuh dikejar. Lari kalau bebek. Boxer namanya. Iya, dulunya. Dulu Ali boxer. Beda kalau yang Bang Gans itu beda. Yang kurus tinggi kan? Iya, Gans. Kejar. Udah. Tapi enggak kenapa-napa, cuman lari doang. Yang dikejar yang lain gitu. Oh gitu. Karena kan saya Kalibaru juga kan Bang. Iya, udah lari. Nah itu gua kalau mantekin makanya nggak mau di Kalibaru gitu. Iya. Selalu warganya kadang gitu Bang. Gitu. Gua mantekin di luar gitu. Makanya dulu gue juga sempet lagi zaman gue sekedar info nih. Dulu anak-anak nyelonin anak Kalibaru. Iya. Karena gue pikir sekolah-sekolahan kita, markas kita, lo mau warga situ juga anak kalau udah rame mah siap aja kan. Kan dulu kan pernah ada demo tuh, lu anak Kalibaru mau bakar Patriot. Coba aja kalau bisa kan begitu ya kan. Cuma ya dulu anak-anak mikir karena anak abot kan anak Kalibaru juga banyak. Takutnya kalau dipanjangin makin panjang. Sebenarnya kalau mau panjang bro. Anak juga udah dari dulu. Makanya sorry nih buat channel rival ya kan. Kalau emang rival ada channelnya buat alumni Risau. Itu salah besar kalau misalkan anak abot dibantu anak Kalibaru. Justru kita ribut sama anak Kalibaru gembel. Banyak kan begitu. Dibantai dibantuin sama gembel kan, memang nggak ada. Itu udah kejadian di zaman gua tahun 98. Jadi emang anak Kalibaru dari dulu memang nggak pernah yang senang anak Patriot. Iya betul Bang. Karena emang udah tradisinya dari zaman 90-an, dari zaman anak-anak ribut sama anak kereta dulu di rel kan, abang-abangan kita dulu. Karena emang banyak tempurnya di situ. Jadi banyak orang-orang Kalibaru, raw bebek Kalibaru itu banyak yang pada
kena ininya, kena sasaran. Timbukan batu. Iya batu. Dulu kan rapet bro, ya kan? Iya betul bang. Nah terus akhirnya gimana tuh? Udah kena tuh dia, kena kan mundur terus bang, sampai Pasung, sampai truknya ditinggal gitu. Truknya tinggal. Ya kita kejar, sampai kita ngelewatin truknya dia, kosong, sampai ngebuka baknya udah kosong lah. Udah akhirnya dia nggak ngebalikin, lari terus, kita capek balik udah bang. Oh gitu. Udah dia nggak ngekick. Anak kali barunya? Ya kita, ini saya kali barunya beberapa yang lain bareng Adi. Karena ada ente. Iya, kali baru. Tuh. Nah tadi tuh di kelas 2 tuh ya udah diceritain semua kelas 2 ya. Iya. Nah, sekarang kelas 3 deh nih. Kelas 3 banyak bang, masih banyak. Gue mau tanya lagi nih, sampai aja yang mau jawab. Pasti kan lo namanya kalau lagi di jalur nih, ya kan? Ada nih yang hal-hal lucu, ya kan? Gue punya. Lo lagi ketemu musuh tapi ada hal yang lucu gitu. Punya. Itu pasti lo pada punya yang ngalamin dah ya kan. Siapa yang mau duluan nih? Coba deh jawab deh tuh ya kan. Lucu. Emang itu hal-hal lucu ya kan. Emang sebelumnya kan ya emang zaman-zaman masa-masa kita bader juga kan. Zaman Iya, emang Kibek juga udah pernah ngomel. Dulu kan sebelum kita ini kan ada teman gue namanya dulu Padang tuh. Padang. Iya Tambun tuh. Bocahnya sih kecil emang ngatak. Udah gue bilang kan kita mau ke Kali Baru nih ya kan. Ya jangan. Iya habis praktek. Gue bilang jangan ini dulu kan. Ya kan gue bilang kan. Dia ngomel. Dogi. Yoi. Imeng. Dia ngomel kan. Udah katanya mendikit santai aja salonnya. Bener aja. Pas gua ke Kali Baru nih ya kan. Lo berapa orang? Ya kita dikit juga, pokoknya nggak pernah lebih dari 15 kita mah kalau ke depan bang, ya kan emang rombongan-rombongan gila aja. Bener aja Ji, ya nggak? Risau lewat. Gak megang berang ya. Abis kita diayam-ayamin, dikatro-katuin. Gile. Kacir lo. Diudak-udak. Tapi kita diudak juga nggak kabur sampai bawah, kita diem di tempat kan. Katro lo ditrak-trakin sama kita nih ya kan. Ajun semuanya pakai Kibek lu, pokoknya dikatro-katroin lah, diayam-ayamin lah. Emang posisinya kalau begini Parno men. Satu udah lemes, yang ada ngeliatin musuh lu cuma ketawa doang. Tapi ada yang ngeri kan. Wah. Itu gue pernah kejadian. Ada satu temen gue yang ngepetin itu. Pas kejadian itu? Iya, satu kelas. Iya, pas kejadian itu. Kejadian itu ada anak. Mungkin dia normal kali ya. Emang dia normal dia. Dia enggak giting. Enggak terlalu suka. Si Indra. Namanya Indra. Emang orangnya diam sih dia. Nyanter suaranya, cuma kalau untuk ngepet tuh dia emang berani. Nyalinya ada. Nah, terus satu kelas sama gue, dia doang yang ngepetin sendiri. Cuman bengong. Temen kita. Tapi akhirnya ya jadi gue lu maju gitu. Iya. Karena pengaruh bego udah bego. Jadi kadang ngeliat pokis gitu. Iya. Waduh, pokis gitu. Emang begitu, men. Gue juga pernah. Jadi kayak tumbal, temen gue jadi kayak tumbal satu orang yang sendirian pakai kompor. Sampai dia mundur akhirnya dikata-katain doang. Katro lu kata. Ya udah diem, gue nggak bisa bicara ngomong bang, gue nggak bisa ngomong deh. Kaki lemes, jalan kayaknya lemes banget. Besok masuk, gomelin udah jangan pada nyimeng kalau mau ribut. Musuh lu semua, bikin malu jadi. Gue juga punya satu momen juga nih. Pas gue kelas 3 itu, emang lagi nggak sengaja. Ingat nggak lo Ji yang pas ketemunya naik Godzilla juga nih, berarti Godzilla udah kelas 2 nih. Sama nurunin di layang juga. Gue lagi nggak bawa BR tuh bang semuanya. Emang banget gue pas lagi megang bambu segini. Godzilla itu megang pedang panjang kan, ya kan Godzilla ya kan. Di situlah dia ngetosin gue dengan seberani-beraninya ya kan, sampai bambu gue tuh habis di tangan tuh gue. Itu termasuk momen bagi gue, momen bego ketemu Godzilla. Oh gitu. Dia pakai BR loh pakai bambu. Iya, itu. Mungkin si Godzilla masih inget kali kalau dia begini. Mungkin kalau sama-sama seletingan dulu ya. Dia di bawah gue setahun dia emang. Iya, emang paling nyanter tuh dia emang. Dia kelas 2 di Ristek dia yang. Berarti kalau tadi lo bareng tuh. Itu tadi. Iya. Bareng nih tadi yang termokin kita. Bukan yang tadi bego yang bareng. Lucu yang ya itu bego bareng. Iya. Cuma Indra doang yang bego. Aduh, kalau ingat itu pokoknya bego bareng tuh bang. Itu istilahnya paling kocak, paling lucu itu kalau bagi gua. Iya. Oke, lanjut lagi nih. Ini di antara lu bertiga nih, ya kan. Dulu kan namanya sekolah kan pasti kan ada tuh yang namanya larang-larangan. Lo awas lo ya. Lo ketahuan punya pacar, gue pukulin lo ya kan. Biasa abang kelas tuh ya. Ada nggak lo yang kayak gitu-gitu?
Jadi soalnya dulu kalau zaman gue bebas, zaman gue biasanya kelas 3 sih. Kalau kelas 2 yang punya cewek kayak nggak mungkin karena udah nggak bakal punya waktu buat cewek. Kalau di jalur mulu lo tawuran ya kan. Kalau kelas 3 kan gue pagi tuh dulu nyantai ya kan, ketemu anak semea gimana ya kan. Kalau ente gimana nih, ada abut bercinta gak? Ya, tapi di zaman kita nggak ada istilah begitu, Ji. Nggak ada, berarti emang berarti lo emang udah dilarang tuh, emang lo udah kompak deh, kagak ada cewek gitu kan. Enggak, emang istilahnya di kita tuh bebas aja. Oh, bebas. Biasa aja. Lu kalau mau pacaran. Pacaran aja, nggak ada larangan. Contohnya nih kayak Kibet nih. Akhirnya kan dia kelas 3 udah mulai jarang. Oh gitu. Udah mulai keteteran tuh. Gara-gara dia apa? Udah mulai bercinta, kenal cewek. Nah, itulah. Itu yang menyebabkan basis sedikit. Tapi yang lebih nggak enaknya, Bang, kalau udah pada tawuran yang dipanggil gua, Bang. Oh gitu. Iya. Selalu dipanggil kepala sekolah. Nih. Tadi ada di Jalan Layang ini. Gue mulu Bang, temen karena kan gue udah jarang yang ada dia keteter mulu, akhirnya mau nggak mau ya udahlah, ayo dah ladenin lagi. Tapi gue diem sekali 2 kali. Dulu juga pernah ada kejadian satu momen angkatan kita juga. Ceritain ini coba. Sekarang ini ketua kita di Alpabis, namanya Atang. Oh, Bang Atang. Zaman itu kelas 2 kalau nggak salah. Zaman-zamannya masih Malang deh. Malang Beman. Ceritain Bang Atang, ceritain. Nggak tahu kena setan budak apa setan apa tuh orangnya. Terus? Itu Beman. Ini habis kan kehajar. Habis Bang, mental. Terus apa? Atang itu ya. Di mana posisi? Kali baru. Ini Malang deh, ini posisi Malang. Ya nggak tahu tuh kena setan budak apa dia apa tuh. Pokoknya didiemin aja tuh pokoknya tuh. Jadi jatuh dong. Yo udah tuh pokoknya ya begitu aja. Masuk rumah sakit gak? Koma. Itu nggak sekolah berbulan-bulan tuh orang. Waduh. Gue pikir sih tadinya gue pikir tuh lewat nih. Waktu kita ke rumah sakit kan ada waduh. Tapi supir berhenti. Ya waktu itu kan akhirnya kan emang kita namanya anak sekolahan kan ya kan emang dengan kenakalan kita jadi kita kan nggak mau nututin supir, nggak fokus ke supir, tapi fokus ke si Atangnya. Kita bawa langsung ke anak. Supir dilewatin, jalan terus. Iya, kita langsung fokus ke si Atangnya. Jadi dia nggak mau berhenti tuh apa sih truk apa kontainer apa? Kontainer. Konte itu. Dia nggak mau berhenti. Nggak mau berhenti kontainer. Iya. Kalau nggak salah depan kontennya penyok apa ya? Tuh sampai besinya gitu tuh. Kenceng tuh ya. Koma itu. Tapi badan pada patah kagak ya? Set Velvet sekarang malah kenapa gemuk ya? Iya. Berarti TikTok doi. Kenceng dia nih. Ini satu momen lagi gue paling lucu ya. Boleh. Lucu. Ketika sore mantekin di gor. Itu gue anak gue itu kalau nggak salah anak Kali Baru ya. Anak Ranji, Cangkreng Kali Baru. Terus anak SMA-nya ada anak SMA-nya. Anak SMA-nya Kinoy. Cepes. Itu mantekin di situ Bang, menang lagi. Emang pokoknya di situ kalau gue mantekin udah pasti nggak bakalan bisa lewat dah, yang mau pulang ke Tambun, mau pulang ke ini bulan-bulan udah pasti balik lagi ke Cepes. Ketika itu habis menang tuh aneh anak-anak udah, woi ngapain nih enak nih kan? Jam kalau nggak salah jam 7 itu udah gelap itu udah gelap Bang. Itu gila Bang. Anjir, lu pada ngapain? Pada di semak-semak ngebencong. Itu lucu. Iya di gor. Sampai ngomelin, keluar nggak lu nanggung. Siapa itu pelakunya? Kalau gue sebutin dia sorry deh. Bebas di sini mah bebas transparan ya men. Cangkreng. Anak SMA tuh Pinoy. Itu gokil itu Bang. Itu ada yang bilang masih ada. Nyangkut di bulu. Spot hole ya kan. Sampai bejongnya bilang ini bulu siapa katanya. Wah kocak itu. Gitu. Katanya apa marah-marah itu Bang yang pinjongnya. Kata lu mau bayar bulu udah enggak berani pinjong. Itu dikalungin Bang, dikalungin. Jadi dipaksa jatuhnya. Wah itu kocak asli itu. Gimana itu Bang? Kan posisi kan udah tensin itu ya. Nah, itu tensin asli. Itu
bukan apa-apa. Gue tensin banget sih gue yang ngajak anak-anak jadi begini. Tapi itu posisi udah malam ya? Udah malam. Jam berapa? 8 tuh. Itu baru keluar tuh. Emang habis pada nokip di tempatnya Oding emang. Udah istilahnya istilahnya udah malam. Kalau gini gontai. Itu istilahnya tuh. Itu wah. 3 itu 3. 3 dimensi ya. Buset. Cuman kalau gua kurang gituan enggak terlalu suka gua. Saya udah kena, ya udahlah biasa aja ya. Nah, terus wah itu akhirnya gue suruh pada cabut Bang. Lu pada balik dah semua basis balik dah tuh gua anterin Kayon balik. Kayon kalau nggak salah 2 atau 3 orang. Ajun, Batak balik semua. Udah balik semua. Balik karena udah malam Bang. Malam. Udahlah gue juga balik. Udah ngalong deh. Ngalong udah 95 aja. Itu udah berat dah pokoknya. Gue bilang anjir. Gue dalam hati itu udah orang pengen nyagar ya, nyari yang segar-segar ya, sampai tuh bisa shopping ya kan, belanja ya kan. Ngomong-ngomong, ente bertiga ada yang doyan shopping nggak? Hah? Biasanya ada dong ya, yang sibuk-sibuk tawuran mah yang shopping mah ada biasanya dong ya kan. Kayaknya sih enggak juga sih kayak gue pribadi sih enggak. Itu emang kagak ada yang doyan betak ya? Mungkin kelas-kelasan lain sih ada kali ya. Enggak tahu juga Bang. Shopping betak kalau di lu mah udah emang gak kepikiran deh. Kalau di kita emang udah pasti tempur. Gitu ya. Kalau di jalur udah nggak ada pikiran betak gitu nyari Bang. banda. Iya. Nyari daging. Nyari daging. Jadi ingat kalau yang 25 gara-gara apa tuh 25 kita pecahin sampai Kali baru. Gara-gara gua. Pagi ya. Jadi pagi-pagi gua kan gua sendiri Bang. Oh, sendiri. Jadi gua naik angkot sendiri pas kelas 3 itu. Kelas 3. Emang udah dicirin banget ya kan. Gua naik paling depan sama supir kan. Pas di Kranji gua udah pantekin sendirian gua emang cuma gua posisi gua di depan di situ habis dah tuh mobil karena yang belakang kan nggak ada orang sama sekali gua doang di depan udah gitu mobil samping supir itu ya 07 itu ngetem lagi pas banget di depan tongkrongan dia das ada yang ngenalin gua nah nih dia nih kipik udah di situ gua udah serat lu bayar juga iya supirnya nggak bisa turun supirnya gue bilang jalan hancur mobil lu nih kan gue bilang hancur ya mobil lah udah pas gue dibagi udah gue dibagian sini ngegas gue bilang berasa udah cabut gue cabut mobil kan pecah nih kaca pada pecah nih orang dihantumin juga aja jadi kalau anak risau tuh kapan nggak ada isinya cuman gue doang isi cuma yang dihancurin kaca ya semua yang dihancurin itulah gue turun di kali baru pas banget nih Ajun Batak nungguin gue di kali baru udah nungguin nongkrong pagi Bang mau berangkat mau masuk kan gue bilang jangan pada masuk dulu semua tarik gue bilang nungguin yang dia mau berangkat pantekin di situ setiap 25 pantek setiap 25 habis ada isinya tuh udah nggak ada pas dia yang mau berangkat itu yang angkot yang barengan kan kita ganti ke sekolahan kita ganti masuk intinya lo di Kalibaru dia ke sekolahan kita ganti pasti langsung diganti sama Haji Ali mah diganti nah terus yang lo akhirnya gantian kalau gantian mantekin ada dalam kan masuk bayar Bang masuk dari kaca semua dari kaca iya orang kita tungguin 25 itu entah itu penuh pokoknya itu ya yang entah itu basis Kranji atau basis Kayon atau belum habis deh tuh habis nah yang gue suka lagi pas kalau gue mantekin di situ ya biasa ada orang-orang situ gitu jadi ada anak Ristek namanya si anak Ristek pokoknya full tuh di dalam 25 tuh risau semua semua Bang habis tuh ya walaupun nggak ada yang ini korban ada pasti ya ada banyak kita nggak paham deh tuh berapa orang ente lu bertiga doang bantai ada beberapa Bang ada banyak ada yang bantai karena emang pas jam 7 itu berapa mobil tuh berapa mobil banyak kalau nggak salah 5 mobil dia nggak naik Tiger ya enggak 25 kadang 01 Bang cuman yang satu itu 25 penuh kita kena kekepung karena memang banyak hancur pokoknya nggak orang yang habis ngebantai Kibe kali Bang iya karena pantekin dia ya kan dia duluan kan tapi lu untung nggak kenapa-napa pas mobil dia hancur di jalan tuh supirnya goblok banget bukan gue bilang Bang jangan berhenti di situ mobil lu hancur gue ngambil penumpang udah resiko bilang pas banget benar dia lagi pada nongkrong gimana lo dibagi pakai apaan tuh
pakai CR. CR. Pakai CR. Dong, kayak sih gua nyender di ini bangku. Ini kayaknya kena bangku gitu. Kena bangku. Udah, cuman kerasa ujungnya doang. Ujungnya doang. Dia naik dari pintu belakang, pintu belakang. hadap bantai lo. Waduh. Nah, pintu belakang gua tutup. Oh, itu datang. Kayak pakai tangan kiri gua. Tangan kiri. Udah akhirnya buat pegangin gini, nah gua otomatis megang begini, yang depan sini kan kaca depan. Kaca depan. Aku pakai tas doang deh itu. Kaca depan tuh. Kaca depan tuh. Lo kan lo ini. Enggak ada, udah pecah. Oh, udah pecah. Udah pecah. Aduh. Dia mau ngambil dari sebelah kanan supir. Iya. Muter lagi di belakang habis dihancur. Waduh. Itu di kaca Itu ngeri samping ya banget gua itu. nahan pakai tas aja. Pakai tas ya. Udah. Gua turun pas banget dia baru pada turun juga jangan pada masuk. Jangan pada masuk lu semua, gua bilang. Tunggu sini. Apa? Udah tunggu. Pantek. Mantekin kali baru. Mantekin pantek. Itu emang gua niat emang mau bener-bener, biasanya kan gua kalau berangkat satu basis ya kan. Lu lagi males deh. Gua lagi malas ribut lagi malas ribut emang. Posisi emang lagi ya dia pernah bilang lagi teman-teman bercinta gitu. Iya, emang kalau lagi kita juga begitu, kalau lagi mut-mutan, kalau lagi pengen bareng-bareng main sendiri-sendiri, tentunya apa sih? Siapa sih Anita? Siapa sih? Sebut nama aja ya. Gua doang, Bang. Kelas kelas 3 tulus. Enggak main gua bercinta begitu ya. Apa lu? Tapi kan gua tinggalin terus. Iya, pacaran anak SMP. Cabe-cabean deh. Kan kagak bisa ngapa-ngapain ya kan, digombalin doang. Digombalin doang ya. Eksis balik lagi kan, jaga kali baru. Oke. Kali baru udah tugas kita dulu. Oke, udah lumayan deh ceritanya. Ente sebenarnya kisah banyak ya. Banyak banget. Belum bisa dilanjutin. Kalau diceritain mungkin waduh, nggak bisa sampai habis ya kan. Oke. Nah, sekarang season sebelum penutupan nih, ya kan, buat lu bertiga. Nih hal apa yang lu inget nih ya, bukan yang pernah, yang lu paling inget nih antara lu terjepit nih posisi antara hidup dan mati deh. Misalnya lu bener-bener lo ya apa lo lagi dibantai, tadi kan lo kan sempet tuh ya kan, cuman kan itu belum istilahnya lo masih bisa ngelawan ya kan. Lo ceritain deh, ini posisi paling terjepit nih ya kan. Posisi coba paling lo dulu terjepit juga gua pas jalanin sama anak kelas 3, gua kelas 2 tuh Bang. Itu dibantai di Keranji. Keranji. Itu ampar-amparan itu. Anak patriot semua. Patriot dia udah banyak ya, udah ready ya. Ready. Itu yang paling belakang lagi gua. Oh gitu. Gua paling terakhir Bang. Akhirnya itu anak-anak, jadi kalau emang mereka yang depan tuh mau masuk ke stasiun, masuk aja maksud gua Bang gitu. Jangan ditahan dari yang depan tuh ditahan itu, jangan yang belakang gua. Jadi dorong-dorong, udah langsung masuk. Itu kejepit tuh. Di situ gua dimasukin sama 4 orang anak stek tuh. Itu gua megang cuma 1. Itu udah gua tos-tosan mati hidup mati. Wah, udah krepok. Itu kena gua di sini kan. Tangan gua. Gua tangkis Bang cuma. Anak yang lain mundur juga. Itu mundur semua. Berarti nggak jadi sekolah dong? Itu siang. Oh, pas mau pulang ya. Mau jalanin. Terus mau jalanin. Emang ada yang bilang Keranji full, Keranji banyak. Penuh ya kan. Udah nungguin berarti. Ternyata pas kita lewat tuh emang kosong, ternyata pada ngumpet Bang ya di pasar-pasar itu tuh, pasar Keranji. Dia bikin strategi juga dia, ada yang ngombok dari kolong dari layang. Itu pas yang gang masjid Bang. Itu masuk semua anak patriot situ. Nah, gue itu paling belakang. Akhirnya kebagi kan gue. Itu daripada gue ngorbanin tangan, daripada gue kena pinggang. Benar. Itu gue ngorbanin tangan, gue tangkis pakai tangan. Nah, yang satu lagi masuk dari depan, gue tangkis lagi pakai celurit gue. Dia akhirnya mampar-mampar masuk tuh. Itu akhirnya gue kejepit parah itu. Tapi lo nggak apa-apa, istilahnya selamat ya. Karena lo cabut ya. Akhirnya kan gue marah sama anak-anak kelas 3. Oh gitu. Karena marah gue sampai gue pengen ada yang ngegulung lah anak kelas 3, gue pengen. Tapi kan gue juga bener Bang itu, kalau emang mau lari aja, jangan ditahan-tahan. Kan yang dibantalin anak kelas 2 gue dibantalin anak-anak kelas 2 saya bantalan ya kan. Itu akhir gue tuh hampir mau mati itu. Nah itu ya Jun, beda cerita dong ya. Beda pasti. Kalau itu kan emang yang, kalau gue lebih yang pas kita ke kelas 3. Jadi pas acara kita ultah, ya kan.
Singkat cerita kita jalanin kemana dulu tuh Ji? Tambun ya kan semua. Nah udah dari cerita itu nih, pokoknya kita habis istilahnya jalan nih ya kan, namanya ulang tahun kan pesta dah bantai mana. Udah singkat cerita kita akhirnya kan pas mau pulang nih sore ngumpul nih balik ke bulan-bulan. Di bulan-bulan ini pas banget kita nongkrong emang di dalam. Namanya Ponyo tuh bisa disebutin area tuh Ponyo tuh kampung 200. Ponyo iya. Nah, kampungan juga ada restoran Ponyo. Iya, kampungan gua. Karena rumah gua di belakang. Ke belakang itu air. Enggak, rumah makan Ponyo. Oh, rumah makan Ponyo. Iya, jadi kalau nongkrong di situ. Nah, udah sini dulu istirahat. Kuburan ya, kober situ. Itu sebagian ya Ji udah pada balik semua basis. Tinggal basis gua Pondok sama bulan-bulan ada juga masih dikit ya. Sama Roh Panjang pada ya. Nah, ternyata nih sore, ternyata nih Risau mungkin Mesir pada nih udah siap dia nih sore nih. Bang posisi gue dikit tuh bang ya kan, gue dipancing nih ceritanya nih sama anak Risau nih. Dia nongol itu pertama paling nggak banyak, ya kan? Di Ponyo nih, dia udah nggak press kita, tapi dia nongol dari yang pas kalau dari gor itu dari depan dia nongol tuh dari gang. Mancingnya dikit, emang mancingnya nggak ampar-amparan dikit. Udah kita juga dikit kan mau pulang kan, kita selonin ya. Paling kita dulu BR itu pas banget. Waktu itu gue nggak megang BR, megang anak kelas 2 tuh. Si Pinoy apa tuh kalau nggak salah juga tuh bocah megang ya kan. Nah akhirnya kita kejar kan ke depan kita selonin. Setelah kita kejar nyampe depan, lah ternyata emang kita udah dijebak semua dia ampar-amparan kan tuh masuk. Ternyata dia udah ngepres dari depan sama dari gang. Oh gitu. Gue cuman berapa orang tuh kan. Akhirnya si Pino emang dia down kan. Dioper ke gue lah tuh BR. Kita itu emang bener-bener sampai depan kepres jembatan Ponyo ada kan yang kecil tuh. Kita kena ke sini, dari sini kena juga. Saat teman gue ada satu ketinggalan namanya Koe. Pas masuk gang tuh bener-bener kesabet abis-abisan di situ tuh. Itu di gang gue itu. Itu di gang yang Ponyo itu tuh. Itu emang bener-bener tuh gila itu yang antara hidup dan mati tuh di situ. Semua arah tuh dia ada semua kok. Itu gila. Ada semua. Di press di kampungan gue sendiri. Abis tuh kita di istilahnya di saat itu tuh emang di press tuh Marisau sama Mesir pokoknya sama Texas pak emang dibantai tuh. Itu sampai bener-bener temen gue itu ketinggalan udah kecacak. Waduh. Untungnya alhamdulillah kali kan. Iya, selamat masih itu. Masih dikasih kesempatan. Nah, nggak jadi apa-apa kan, alhamdulillah. Tapi di situ tuh selamat gila. Gila itu udah. Ada bang. Ini yang masih keinget sampai sekarang nih bang. Sekarang ya. Sampai saya loncat bang. Loncat. Dari Kalibaru waktu itu. Posisi lo lagi di mana Kalibaru? Iya ribut nih bang. Ribut. Jadi Risau lewat nih, naik konteng. Turun di atas, kita naik. Ya kan, ribut ini bang. Waktu itu sempet banget saya masih pakai pedang, BR-nya kan gitu, BR mandau gitu, pedang. Nah ribut sama anak Risau, dia nabrak ini bang trotoar tengah. Oh trotoar tengah. Iya kesandung jatuh, bagi kan, kena ceder. Tapi nggak sampai kena parah bang, tipis doang karena ujung pedangnya doang kena ke kakinya. Iya mundur lagi, temennya maju ngebantalin. Akhirnya saya ngajak jaga jarak kan. Tiba-tiba anak-anak bantuin dari belakang, maju lagi polisi bang dari bawah. Jadi dipakai pakaian preman, nembak dah. Nah anak-anak nyebar. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah saya masih megang BR kondisinya. Itu BR saya bang, yang pedang itu saya masukin ke celah bawah. Bawah yang lampu-lampu trotoar. Akhirnya ngejar saya nih bang, karena terakhir saya. Anak-anak udah lolos ke bawah. Tinggal saya akhirnya loncat bang ke arah Rawa Bebek. Iya. Tapi nyari yang lebih pendek. Sempat dia mau nangkep, ngeles. Nah ada lagi satu lagi kan. Udah akhirnya loncat bang, saya lari ke Robek. Intelnya nggak? Iya yang bejo ketangkap. Gara-gara si Ija itu megang BR tuh bang. Itu ada tiba-tiba polisi pakaian preman dari bawah bang. Tinggal saya lagi masih di atas. Habis udah kan, habis menurun BR tuh udah dilihat dia. Saya nenteng-nenteng. Saya masukin ke bawah, saya buang. Udah tuh, itu udah takut banget bang. Gimana nih caranya? Untung masih bisa loncat bang, nggak parah, nggak yang tinggi gitu loh. Masih sempat saya turun ke bawah dikit. Langsung loncat bang. Itu udah jantungan juga tuh. Wah gimana nih ketangkap nih kan. Barbuk dia udah ngeliat barbuk. Tapi lo selamat. Akhirnya loncat. Lo loncat tuh ya, tapi nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu, tapi lumayan pegel juga pas bangunnya bang. Lari tuh. Nah, itu warga ngeliat lagi tuh. Ngejar lagi. Wah dibantalin lagi. Tapi terus saya lari gitu bang. Berarti lo dibantalin lagi kan? Nah, terus lo lari tuh? Lari bang. Yang penting BR udah gue buang. Tapi selamat lo? Selamat. Pas warga ngejar lo selamat? Udah selamat, udah jauh gue bang gitu. Oke, siap. Berarti tuh emang lo yang pernah lo ituin ya? Pernah bang. Yang pernah bener-bener lo inget posisi lo habis ngenain, terus lo dikejar warga lagi? Dikejar polisi, nggak ketangkep, loncat, dikejar lagi sama warga. Penting selamat ya? Selamat bang. Itu nggak pernah ketangkep lah sama warga atau sama polisi. Oke, nih
Kalau kita lanjutin nih kita bisa sampai subuh nih. Karena posisi sekarang udah jam berapa nih teman-teman nih, ya kan? Menyingkat waktu. Ini para penonton, ya mudah-mudahan ceritanya Bang Ajun, Bang Bek, ya kan, sama Bang Batak bisa edukasi lah istilahnya buat anak-anak milenial, ya kan, yang masih sekolah, ya kan. Ya emang dulu nih abang-abang ini sekolah emang ya bukan karena emang mau so jago atau nyari jati diri, emang karena ya emang udah begitu apa adanya. Makanya mungkin pas 2010 ke atas mungkin udah Patriot udah bukannya bukan sayur atau gimana, emang udah nggak ada peminatnya, dikit gitu. Masih ada sih sampai sekarang peminatnya juga masih ada, cuman beda kayak dulu ya. Ya intinya buat pembelajaran, ya kan. Sebelum biasa kita kan kalau di Patriot Stories, narsumnya Patriot Story kan harus kasih wejangan nih, ya kan. Nah buat lo bertiga deh nih, ya kan, lo kasih wejangan deh buat generasi-generasi penerus sekarang deh, ya kan. Intinya kita emang Patriot Story ini kita terus tebarin virus perdamaian ya, buat selalu eksis, berkarya, ya kan, dalam hal apapun. Istilahnya stop narkoba, stop tawuran. Nah sekarang lokasi wejangan deh buat anak milenial sekarang nih yang masih sekolah di Abot. Ya dari lo deh, Prak, ayo. Ya, makasih Bang. Ini buat teman-teman semuanya nih. Ya, pesan gua buat lo semua, kita janganlah ikut-ikut tawuran gitu. Nggak ada gunanya sebenarnya. Apalagi kita nyoba-nyoba narkoba gitu. Jangan sampai kita kena hal-hal semacam itu gitu. Karena nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya juga. Lebih baik kita berkarya lah, ya, lebih baik berkarya, kita bisa menghasilkan, kita juga bisa berekspresi gitu ya Bang. Daripada harus narkoba atau tawuran, nggak ada gunanya. Pesan gua ya semoga kita juga bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain gitu Bang. Bagus ya, oke, lanjut Bang Kibek, Bang Iqbal. Kalau gua ya mungkin nggak jauh beda sama Batak ya. Emang sih ya, daripada lo ribut-ribut atau tawuran ya kan, mending sayangin lah nyawa lah Bang. Iya, itu nyawa tuh nomor satu ya. Nyawa tuh nomor satu lah. Kasihan lah yang nunggu di rumah ya. Namanya satu orang tua ya kan, udah capek-capek nyari duit ya kan buat biaya sekolah, hasilnya nihil ya kan, tahu-tahu anaknya mati aja di jalan itu. Sekarang mendingan stop aja semua. Cukup gitu aja ya. Iya, mendingan lu berkarya dah. Lu berkarya, lu lebarin sayap lu selebar-lebarnya. Itu aja sih yang gue kasih masukan. Oke, lanjut. Jun, nanti Jun. Yuk, kasih sebelumnya makasih Bang Dodo ya buat Patriot Story nih, ya kan. Kalau gue pribadi, ya kan, khusus buat adik-adik nih, khususnya kan sekarang ibarat kata bisa dibilang ponakan-ponakan pada gede nih, buat semuanya ya kan. Dulu itu kalau gue bilang hal yang gila dan hal yang gak bermanfaat. Sama dengan halnya narkoba, bagi gue itu nggak bermanfaat, karena bagi gue itu nggak ada yang bagus, ya kan. Jadi emang saran gue, yang dulu itu stop, yang namanya tawuran tuh stop lah, karena emang ternyata nggak ada gunanya. Dan yang namanya narkoba itu, cuman gue bilang itu cuman bisa ngerusak ya, jadi bikin kita, jadi bisanya bego dah lo, ya kan. Mau ngapain sih lo? Ya, bagi gue yang buat sekarang penerus, ayo, mending kita berinovasi buat yang baik-baik aja, hal yang baik-baik. Itu aja sih buat gue pribadi. Oke, sebelumnya makasih Bang Dodo. Siap. Oke. Thank you banget nih ya kan, ente udah mau jadi narsum nih di Patriot Story ya kan. Nah anak 2004 sebenarnya ceritanya masih banyak sih alumni, cuman kan kita ada keterbatasan waktu, mungkin lain waktu kita bisa next time ya, sambung lagi. Ya siapa tahu dari channel rival ya kan, bisa duduk bareng tuh sama yang itu tadi bilang tuh ya kan. Banyak lah ya bahas-bahas Patbull ya, di sawah Patbull ya. Nih teman-teman udah pada kasih wejangan di akhir penutup. Kita memang udah seperti biasanya rutinitas ya kan, selalu kasih wejangan buat anak milenial dan yang sekarang juga masih sekolah ya kan. Abang-abang nih udah ngasih wejangan, jadi udah tahu kan kalau masih nekat mau tawuran mau narkoba ya kan, ada 3 unsur nih ya kan.
Kalau nggak lo ketangkep ya kan, atau sendiri kalau udah ketangkep pasti ujung-ujungnya masuk penjara. Kalau nggak lo tawuran lo nekat lo mati masuk kuburan ya kan. Satu lagi paling lo kena cacat ya kan, sayang kan. Nah, jadi udah pada tahu nih ya buat channel milenial yang masih pada pelajar di sekolah di Abot ya kan. Oke, thank you nih kita kampanye tawuran ya. Thank you nih Bang Batak. Siap, ya Bang. kan, Ya. Bang Kibek ya kan, ente Bang Ajun ya kan. Sama-sama Bang Dodo. Yuk kita kampanyein ya. Tuh, 2, 3. Stop tawuran, stop narkoba, salam Patriot Story. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.